Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Yordan Syahputra, Dita Rizka Aulia, dan saya Aisyah Nur Herfianti dan Fitri Utami. Pada minggu ini kami akan membahas mengenai transportasi berkelanjutan. Pertama, transportasi berkelanjutan itu adalah suatu infrastruktur untuk manusia maupun barang yang untuk memajukan masa depan dan generasi suatu bangsa yang bersifat mudah diakses dan efisien dengan cara yang aman bahkan dapat meminimalkan karbon yang berdampak pada lingkungan. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah alasan mengapa pembangunan infrastruktur transportasi itu penting, yaitu karena yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan pangan dan logistik di wilayah terpencil, lalu untuk meningkatkan akses pada lapangan pekerjaan sehingga dapat memudahkan dan mengurangi kemiskinan. Lalu ada juga menunjang pergerakan penduduk, lalu meningkatkan pemerataan pembangunan. Selanjutnya menghubungkan kawasan pedesaan dan perkotaan, lalu memfasilitasi perdagangan global dan regional, dan yang terakhir itu memudahkan bantuan pada wilayah terpencil dan rawan bencana. Selanjutnya, saya Dita Rizka Aulia akan menjelaskan dampak buruk dari infrastruktur transportasi. Dampak buruk tersebut dapat menghasilkan polusi udara dan suara yang dapat memperburuk kondisi kesehatan masyarakat perkotaan. Selanjutnya, tingkat kecelakaan lalu lintas akan cukup tinggi, lalu konektivitas tinggi sehingga penyebaran dampak buruk lebih mudah menyebar. Selanjutnya, infrastruktur transportasi yang sudah ada seringkali tidak aman, tidak nyaman, tidak terjangkau, dan juga tidak inklusif. Lalu kemacetan tinggi, biaya maintenance dan perbaikan infrastruktur transportasi umum bisa sangat tinggi, dan yang terakhir ketimpangan pembangunan di negara berkembang membuat kawasan pedesaan tidak merasakan manfaat infrastruktur dari transportasi tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Yang pertama, untuk jawaban yang pertama yang biasa kami gunakan untuk keseharian kami adalah kendaraan roda 2 atau motor. Untuk jawaban yang kedua, tidak terlalu sering karena kami biasanya menggunakan kendaraan pribadi. Namun kami juga cukup sering untuk menggunakan kendaraan umum seperti bis, MRT, atau KRL untuk bepergian ke kota besar. Untuk jawaban yang ketiga, seperti MRT dan LRT yang sudah ada di Indonesia atau di Jakarta lebih tepatnya, yang upaya untuk menggunakan kendaraan listrik dan bahan bakar alternatif. Untuk jawaban yang keempat, wilayah Jabodetabek memiliki jaringan transportasi massal yang relatif lengkap, termasuk kereta api komuter lain, Transjakarta, MRT, dan LRT. Ini memberikan alternatif transportasi yang efisien dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.